Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak sih kamu makan sesuatu, tapi setelah itu perasaanmu aneh? Bukan cuma kenyang atau mual biasa, tapi kayak ada yang masuk ke dalam tubuhmu. Badan jadi berat, pikiran mendadak linglung, dan beberapa hari kemudian kamu ngerasa kayak nggak jadi diri sendiri. Jangan langsung mikir itu sugesti, karena dalam dunia spiritual ada satu teknik lama yang sampai sekarang masih dipakai, yaitu santet lewat makanan. Ya, santet bisa dimasukin ke makanan atau minuman, dan yang lebih gilanya lagi, kamu nggak perlu makan banyak, cukup sesuap atau cukup seteguk. Kalau energinya kuat dan kamu nggak punya pelindung, kamu bisa langsung kena serangannya. Jadi ceritanya gini, saya pernah tangani pasien cowok umur 38 tahun. Usahanya lancar banget. Suatu hari dia ikut acara keluarga besar dan dikasih minuman teh dari seseorang yang katanya masih saudara jauh. Setelah pulang dari situ dia mulai kena aneh-aneh. Tiap jam 1 malam selalu kebangun. Nafsu kerja hilang total. Badan dingin di bagian punggung tengah. Dan yang paling gila, dia dengar suara wanita manggil namanya dari dapur. Padahal sebelumnya dia normal-normal aja. Hidupnya stabil, logis, gak percaya hal beginian. Tapi pas dicek secara energi, ternyata tubuhnya kena pengaruh santet yang dimasukkan lewat minuman. Energinya tuh nempel di jalur tenggorokan ke ulu hati, bikin aura tubuhnya bocor dan gampang kemasukan energi asin. Tapi kok bisa sih? Makanan kan cuma makanan. Gini, di dunia gaib, makanan itu media. Dan kalau seseorang punya niat jahat, tahu cara memasukkan energi lewat mantra asihan atau jin, dia bisa isi makanan itu dengan niat dan energi tertentu. Biasanya dilakukan lewat ritual pendek. Mantra dibisikkan ke makanan, ditiupin 3 kali ke atas permukaan minuman. Kadang bahkan ditaruh rajah kecil di dasar wadah, dan begitu kamu makan, energinya langsung nempel. Lalu apa aja sih tanda-tanda kamu kena santet lewat makanan? Berikut ini gejala paling sering terjadi. 1. Mual aneh beberapa jam setelah makan, padahal bukan keracunan biasa. Kedua, bau nafas berubah walau udah gosok gigi. Ketiga, tenggorokan terasa nyangkut kayak bergetar. 4. Pikiran ngawang kayak kosong, mudah ngelamun. 5. Gampang marah tanpa sebab yang jelas. 6. Badan berat di pundak dan punggung tengah. 7. Mimpi buruk berulang setelah makan dari orang tertentu. 8. Nafsu makan jadi tinggi banget atau hilang total. 9. Mata sayu, kulit muka kehilatan kusam. 10. Sering lupa hal-hal penting yang biasanya kamu ingat. Kalau beberapa dari tanda-tanda itu kamu alami dan kamu ingat kamu pernah makan dari tangan orang lain, apalagi yang kamu nggak terlalu dekat atau yang dari dulu punya getaran nggak enak, maka kamu harus waspada. Dan ingat, santet lewat makanan itu bukan sugesti. Jadi, apa yang bisa kamu lakuin? Yang pertama, jangan langsung panik, tapi juga jangan cuek. Kedua, segera hentikan makanan atau minuman dari orang yang mencurigakan. 3, bersihkan tubuhmu secara energi. Bisa pakai air doa, bisa pakai ritual puasa ringan, atau kalau kamu bingung, kamu bisa konsultasikan ke orang yang ngerti. Saya pribadi udah sering banyak ngebantu orang yang kena kasus kayak begini. Dari yang tiba-tiba jadi pendiam dan kehilangan semangat, sampai yang nyaris dirawat karena dokter nggak tahu diagnosanya. Dan semuanya punya pola yang sama. Awal mulanya dari makanan. Ya, kadang niat jahat itu nggak datang dari depan, tapi dari belakang. Lewat tawa palsu, senyum basa-basi, dan makanan yang kamu anggap biasa. Jaga diri kamu, jaga tubuh kamu, dan jaga apa yang kamu konsumsi. Karena sekali energi jahat masuk tanpa perlindungan, kamu bisa kehilangan arah hidupmu.
Kalau kamu ngerasa beberapa tanda tadi cocok banget sama apa yang kamu alami sekarang, atau kamu mulai ngerasa tubuh kamu bukan milik kamu sendiri, konsultasi privat bisa kamu lakukan sekarang.